Tapi kalau ternyata desa kita tidak ada laut, maka SDGs desa ke-14 kalau tidak ada laut tidak akan ikut terhitung. Ya, jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya jangan-jangan nanti desa saya SDGs desanya rendah karena tidak ada laut. Ya kalau nggak ada laut ya tidak akan terhitung ini. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Kita sudah menduga bahwa justru berkaitan dengan lingkungan, ternyata nilai-nilai SDGs desa itu justru malah kecil ya. Makanya kemarin kita sudah belajar mengenai arti resiko ya, terhadap lingkungan masa depan desa berkaitan dengan lingkungan. Karena di sini capaiannya sangat kecil. Jadi yang pertama indikatornya atau sebetulnya sasarannya adalah adanya Perdes atau SKKDes tentang tatanan sumber daya laut. Jadi dari tahun 2015 itu sudah muncul berkali-kali dari para pegiat desa bahwa desa itu perlu peta, peraturan mengenai tata ruang desa. Dari peta itu kemudian disusun tata ruang desa. Nah ini di dalam SDGs desa itu bisa dimunculkan tata ruang desa terutama berkaitan dengan sumber daya laut, ya, berkaitan dengan sumber daya laut. Jadi ternyata memang seperti kita duga terlalu sedikit desa yang memang sudah menyiapkan Perdes atau SKKDes tentang tata ruang desa. Memang tata ruang desa membutuhkan peta, jelas lah ya. Dan kemudian selain itu tata ruang desa itu membutuhkan pemahaman tentang mau dipakai apa, ruangnya mau dipakai apa, spasialnya mau dipakai apa. Nah itu jumlahnya masih kecil. Kemudian kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa. Ini sengaja wilayah-wilayah pantai, ya, wilayah-wilayah pantai itu dikonservasi. Jadi misalnya ada hutan bakau atau wilayah-wilayah yang sengaja dibuat supaya lestari. Bukan berarti tidak bisa didaya gunakan, tetapi lingkungannya itu dibuat supaya dia tidak rusak, supaya lebih lestari. Nah jumlahnya minimal luasnya adalah 33% dari luas desa. Angka 33% untuk konservasi ini adalah angka yang sebetulnya kelaziman. Jadi kalau kita lihat ruang terbuka hijau, itu juga inginnya RTH itu ruang terbuka hijau itu luasnya 33%. Jadi itu batas-batas yang jadi konvensi untuk batas minimal kalau ada luas dari konservasi. Sama seperti kalau kita berbicara mengenai peran perempuan, selalu angkanya di angka paling tidak 30%. Jadi itu adalah magic number atau angka-angka yang memang saat ini itu dipercaya karena berbasis kajian tentu saja. Dipercaya bahwa angka-angka tersebut menjadi batas minimal bagi satu wilayah untuk terus berkembang. Jadi di sini makanya nanti kalau kita ketemu luas konservasi daratan itu juga akan sama. Nilainya adalah luasnya adalah 33% dari luas wilayah desa. Jadi
Dengan hal seperti ini bisa kita bayangkan bahwa memang kalau ini terpenuhi kita tidak terlalu khawatir tentang pelestarian, tentang kemungkinan sustainability, keberlanjutan lingkungan yang ada di desa. Tapi ini belum terlihat seperti itu. Nanti kami sambil memperbaiki juga penghitungannya, karena sebagian dari berbagai hutan dan penanaman di sekitar pantai yang tidak ada illegal fishing, terutama di dekat-dekat dari desa. Jadi lazimnya illegal fishing memang ada di tengah laut ya. Makanya di sini dipastikan bahwa desa tetap peduli. Makanya judul dari goal atau sasaran SDG desa ke-14 itu adalah desa peduli, peduli lingkungan laut. Jadi desa peduli lingkungan laut. Jadi di sini tidak ada illegal fishing di sekitar desa itu. Jadi kalau kita lihat sebelumnya, desa tanggap perubahan Jadi kalau tanggap terhadap kemungkinan desa peduli lingkungan laut, peduli berarti orientasi yang lebih banyak itu ada untuk pelestarian dari kondisinya seperti apa. Kalau dekat pantai atau laut maka akan ada seperti ini. Tapi kalau ternyata desa kita tidak ada laut, maka SDG desa ke-14 kalau tidak ada laut tidak akan ikut terhitung. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya jangan-jangan nanti desa saya SDG desanya rendah karena tidak ada laut. Ya kalau nggak ada laut ya tidak akan terhitung. Kalau tidak ada laut tidak akan terhitung. Tapi kalau di situ ada laut, ada pesisir, maka akan terhitung. Kalau ya ini kalau di desa Kedungrejo juga tidak ada seperti ini ya, sehingga dia nilainya menjadi 0 seperti itu. Karena memang tidak ada kaitan dengan konservasi tadi laut seperti itu. Kemudian kalau kita lihat bagaimana kalau kita lihat bagaimana kaitan atau bagaimana nanti supaya ada di desa, maka nanti akan kelihatan ini karena Kedungrejo tidak termasuk ada lautnya ini, jadi tidak terlalu kelihatan ya. Kalau kita harus cari desa yang di situ memang ada laut di sekitar desa tersebut ya. Sehingga nanti akan kelihatan bahwa di sana itu bagaimana kondisi lautnya ya, kondisi desanya seperti itu. Jadi itu sangat mudah itu, Gus Koco, kerabat desa sekalian, bagaimana tentang desa yang di situ ada lautnya ya, kalau ada lautnya. Tapi kalau nggak ada ya nggak akan muncul. Ini beberapa desa yang pinggir pantai datanya, karena mungkin belum sepenuhnya termigrasi atau terisi ya, sehingga kondisinya data untuk rekomendasinya tidak muncul. Tapi nanti kita lihat kalau di antara kerabat desa datanya sudah muncul dan kemudian di situ sudah masuk semua data warga, data keluarga, kemudian data RT sampai ke data desa, maka bisa nanti akan muncul bagaimana dengan
rekomendasi terhadap lingkungan laut. Untuk pagi ini, Gus Koco, karena memang isinya sedikit ya, yang bagian lingkungan itu,